Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syifa Amalia dengan NPM 2478264. Pada video hands-on kali ini saya akan melakukan hands-on state-based network automation dan compliance. Tujuannya yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep desert state dalam automasi jaringan dan bagaimana menerapkannya menggunakan Ansible. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengambilan aktual state perangkat menggunakan Ansible Pack. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan menjalankan script compliance untuk membandingkan desired state dan dengan kondisi aktual perangkat. Yang terakhir, mahasiswa dapat menghasilkan laporan compliance yang menunjukkan kesesuaian konfigurasi serta analisis perbedaan yang ditemukan. Nah, pada video hands-on kali ini yaitu disuruh menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan, yaitu yang pertama ada inventory.yaml, yang kedua desert state.yaml, yang ketiga deploy config.yaml, yang keempat getter spec.yaml, dan yang terakhir check compliance.yaml. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu menjelaskan inventory.yaml. File inventory.yaml itu file inventory yang digunakan untuk mendefinisikan perangkat. Di sini saya masuk dulu ke file inventory.yaml terlebih dahulu. Digunakan untuk mendefinisikan perangkat jaringan yang dikelola oleh Ansible. Di inventory ini ada dua perangkat, yaitu untuk router yang diberi nama R1 dan switch yang diberi nama S1. Di sini ada IP-nya, koneksi, ada user, password, network, dan koneksinya. Untuk inventory.yaml. Kemudian setelah inventory yaitu desert state.yaml. Nah, di sini mendefinisi desert state.yaml menggunakan file. Kita masuk ke filenya, kita lihat filenya state.yaml. Sini desert state menggambarkan kondisi ideal yang ingin diterapkan pada praktikum ini. Nah, desert state ini mencakup pembuatan dua VLAN pada switch, yaitu VLAN ID 64 dan VLAN 2064 Setelah itu pada router dibuat loopback. Itu nama loopbacknya loopback 64 dengan alamat IP 10.64.64.1/32. Nah, file ini menjadi acuan deployment dan compliance. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu di sini deploy config.yaml. Nah, script deploy config.yaml itu digunakan untuk menerapkan konfigurasi ke perangkat jaringan berdasarkan desert state. Masuk ke cat deploy config.yaml.
Nah, script ini tuh membaca desert_state.yaml dan menggunakan Jinja 2 template agar konfigurasi terbentuk dinamis. Untuk VLAN, sini ada back. Untuk VLAN menggunakan modul iOS. Untuk VLAN menggunakan modul iOS VLAN, sedangkan untuk loopback di router itu menggunakan iOS konfigurasi interface iOS. Dan di sini kita akan menjalankannya. Ini membutuhkan waktu cukup lama. Nah, di sini terlihat setelah dijalankan konfigurasi diterapkan. Di sini ada statusnya change. Nah, change dan ada untuk Nah, saat dijalankan kembali tanpa perubahan, status menjadi unchanged. Nah, ini menunjukkan playbook bersifat idempotent. Udah coba jalankan 2 kali. Nah, setelah dijalankan yang kedua kali, statusnya menjadi oke atau unchanged. Ini menunjukkan playbook bersifat idempotent. Kemudian kita lanjut ke getterFile.yaml. Ini kita lihat dulu getter typo. Nah, sini bisa lihat. Nah, script ini saya mengambil kondisi aktual perangkat atau post state. Script getterFile.yaml ini mengumpulkan informasi menggunakan iOS facts. Informasi meliputi hostname, versi iOS, serial number, serta juga menjalankan show VLAN brief pada switch dan show IP interface brief pada router. Hasilnya itu akan disimpan sebagai file JSON dan teks untuk dasar compliance. Sekarang kita akan coba jalankan Ansible playbook min-i inventory YAML inventory.yaml getter files.yaml.
tahap ini get_fetch.yaml ini tersimpan dalam file hostname fetch.json sebagai bukti aktual state. Selanjutnya kita ke yang terakhir, check complaints.yaml. Sini kita lihat dulu, check ini saya melakukan compliance checking menggunakan check complaints.yaml. Nah, complaints checking ini memastikan konfigurasi aktual sesuai dengan dessert state. Script ini memvalidasi hostname, VLAN pada switch, dan loopback interface pada router menggunakan assert. Sekarang kita coba jalankan. Jika konfigurasi sesuai, teks tasknya akan oke atau compliance. Dia juga akan mengecek validate hostname ini jika ada tadi akan seperti ini. Pas loopback ada. Ini juga teksnya juga oke, yang artinya ada. Ini saya sudah nyampe yang terakhir, cek complaints.yaml. Jadi segitu saja penjelasan video hands-on saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.